Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Pada video kali ini Mimin bakal ngebahas sebuah film yang baru tayang nih, yang berjudul Die Hard. Film ini terfokus pada seorang aktor konyol yang bernama Kevin Hart. Karakter konyol justru merupakan bagian dari penderitaan Kevin karena dirasa hal itu menjadikan karirnya terbatas. Kevin pun mencoba keluar dari zona itu karena sangat ingin menjadi aktor yang berperan sebagai seorang pahlawan. Lantas bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan memperlihatkan seorang aktor film bernama Kevin Hart. Ia sedang menghadiri acara talk show yang mana dirinya ditanyai tentang perannya di film yang akan dimainkan dengan salah satu aktor kenamaan, yaitu Dwayne The Rock. Saat Kevin mencoba menjelaskan perannya di filmnya itu, nampak dirinya begitu serius menerangkan, namun dengan kesannya yang terbangun aktor lucu sehingga membuat si pembawa acara dan para penonton tidak menanggapinya dengan serius. Hal tersebut pun menjadikan Kevin kesal karena dirinya memang bernafsu ingin merubah karakternya yang selalu dianggap lelucon dan bermimpi menjadi aktor laga. Keesokan harinya saat Kevin sedang bermalas-malasan di rumahnya, dia menerima telepon dari Danny yang mana memberitahu bahwa salah satu sutradara film yang bernama Claude Van de Velde ingin bertemu dengan Kevin untuk membahas suatu film yang mungkin akan dibahasnya. Kevin yang mendengar hal itu nampak seketika sumringah dan langsung bergegas ingin menemuinya. Selanjutnya saat bertemu dengan sutradara tersebut, Claude memuji beberapa film yang sudah dimainkan oleh Kevin dan dia mengakui kemampuan Kevin dalam berakting. Kemudian Claude menerangkan bahwa dirinya sekarang memiliki proyek film laga yang serius dan membutuhkan aktor untuk peran utamanya yang dia inginkan Kevin mengambil peran tersebut. Sontak Kevin mendengar hal itu terkejut dan langsung menerimanya. Kemudian Claude meminta agar Kevin mengikuti pelatihan terlebih dahulu yang sudah dirinya siapkan. Namun Kevin merasa tidak perlu mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut karena yakin sudah siap. Claude pun memperbolehkan namun dirinya langsung ngetes Kevin saat itu juga. Claude menyuruh Kevin untuk menyeberang dan melintasi atap gedung. Lalu saat Kevin mencobanya ternyata hal itu gagal. Dirinya hampir terjatuh dan berteriak histeris ketakutan. Dengan kejadian itu, mau tidak mau Kevin harus mengikuti pelatihan sesuai permintaan Claude demi mendapatkan peran utama. Keesokan harinya terlihat Kevin pun dengan antusias mendatangi tempat yang dimana menjadi studio pelatihan yang dimaksud oleh Claude. Saat memasuki tempat itu, di sana ia melihat ada percekcokan beberapa orang di mana dirinya menyangka itu sudah mulai latihan. Kevin pun dengan santainya langsung mendatangi orang-orang itu berlaga seorang jagoan. Dan tiba-tiba dirinya langsung dihantam oleh tongkat baseball hingga tergeletak pingsan. Tak lama setelah itu Kevin terbangun dan disambut oleh seorang pria bernama Ron Wilcox. Pria ini ternyata adalah pelatih dari tempat pelatihan yang bernama Sekolah Bintang Laga tersebut. Kemudian Ron mengajak Kevin untuk menyusuri tempat pelatihan miliknya tersebut. Lalu Ron menyita ponsel Kevin karena aturannya tidak boleh menggunakan ponsel sepanjang pelatihan selesai. Kevin pun diantarkan ke kamar yang sudah disiapkan Ron untuk beristirahat. Selanjutnya, pelajaran pertama pelatihan dari Ron pun langsung dilakukan. Di sana, Ron menempatkan sebuah rumah dalam keadaan terbakar dan di dalamnya ada boneka yang harus ditolong oleh Kevin. Praktik pun dimulai. Terlihat Kevin banyak meringis kepanasan memasuki rumah yang terbakar itu. Sedangkan Ron terlihat didatangi oleh seorang wanita yang bernama Jordan King. Yang mana wanita itu juga ingin ikut pelatihan dan bermain laga. Kembali pada Kevin yang sudah berada di ruangan boneka untuk mencoba menolongnya. Namun dengan kekonyolannya dirinya panik karena terbakar dan langsung dipadamkan oleh Ron. Setelah itu Kevin dan Jordan ditempatkan satu ruangan oleh Ron agar saling mengenal. Di sana Kevin langsung bercerita bahwa dirinya merasa Ron adalah orang yang sosiopat. Sebab saat pertama kali Kevin datang ke tempat itu ada yang menuduh Ron membunuh seseorang yang bernama Rodrigo. Bahkan selain itu Kevin dihantam oleh tongkat besi yang mana dengan santainya Ron mengatakan itu adalah tingkat plastik yang intinya Kevin merasa aneh berada di tempat itu.
Namun Jordan di sana mencoba menenangkan bahwa Kevin kini tidak sendiri dan ada dia di sana. Maka ikuti saja alurnya karena ini adalah pelatihan. Keesokan harinya mereka berdua mulai dipasangkan berlatih dalam satu adegan laga. Dalam adegan tersebut Jordan tak segan menghantam Kevin hingga sakit tenggorokan, bahkan dijatuhkan dengan keras. Di sana Kevin langsung merasa sedikit tidak terima dan ingin membuktikan. Ron pun memberikan sebuah pisau yang bukan pisau asli untuk menampakkan seperti adegan sungguhan. Kevin pun langsung bergulat kembali dalam adegan melawan Jordan. Namun ternyata ketika dirinya mulai mencoba menyerang, pisau itu tertancap di tangan Jordan hingga membunuh Jordan. Sontak, Kevin pun terkejut dan merasa bersalah. Karena sebelumnya yang dia tahu pisau itu hanya alat peraga sehingga aman. Ron pun memarahi Kevin dan menjelaskan itu adalah pisau asli. Kemudian setelah Jordan diperban, Kevin mendatanginya dan meminta maaf atas kejadian yang dia lakukan. Kevin juga kembali merasa bahwa Ron itu sudah gila dan Kevin yakin bahwa Ron membunuh orang bernama Rodrigo. Dan jelas ingin membunuh Kevin padahal sebelumnya pisau yang diberikan Ron itu katanya aman. Namun ternyata Ron menipunya. Maka dari itu Kevin merasa tempat itu bukanlah tempat dirinya dan mencoba ingin pulang saja. Jordan yang mendengarnya pun mengatakan bahwa luka yang sudah ditusuk oleh Kevin itu justru membuat bangga karena dia merasa terhormat terluka di saat beradegan peran. Selain itu Jordan juga membujuk Kevin bahwa jika Kevin pulang maka hilanglah kesempatan untuk menjadi pemeran utama. Kevin pun sadar dengan kata-kata Jordan lalu dengan kompak memutuskan untuk melanjutkan. Lalu mereka berdua kini mulai masuk dalam latihan kembali beradegan bersama. Dari mulai menjinakkan bom hingga harus berada melayang untuk bercinta saat di atas. Nampak mereka berdua merasa kesulitan hingga tali yang mengikat Kevin terputus. Sementara itu nampak di tempat lain terlihat Cloud ternyata sedang merekam adegan latihan mereka itu. Di malam harinya saat Ron pergi terlihat Kevin kembali berasumsi bahwa Ron itu aneh karena selalu seperti ingin membunuhnya. Kevin pun langsung mengajak Jordan untuk pergi ke ruangan Ron sebab Kevin sangat mencurigai ada yang disembunyikan di ruangan tersebut. Jordan kemudian membantu Kevin untuk membuka pintu ruangan tersebut dengan keahliannya. Sementara itu, terlihat Ron ternyata mendatangi Cloud di suatu tempat. Dia pun melihat hasil dari rekaman demi rekaman setiap adegan yang sudah dibuat oleh Cloud. Yang mana ternyata setiap adegan dalam pelatihan itu sebenarnya sudah difilmkan oleh Ron dan Cloud. Namun Kevin tidak menyadarinya dan hal itu membuat Cloud merasa semuanya sangat hebat dan autentik, bahkan realistik. Tak lama setelah itu Ron melihat dari CCTV mereka berdua sedang mencoba masuk ke ruangannya. Dia pun langsung bergegas untuk pergi mendatanginya. Kembali pada Kevin dan Jordan yang sudah berhasil masuk ke ruangan Ron. Mereka berdua langsung mencari suatu barang yang pasti sengaja disembunyikan oleh Ron. Tak butuh waktu lama Kevin pun langsung menemukan barang tersebut dan langsung membawanya. Beberapa saat Ron datang ke ruangannya dan tidak menemukan mereka berdua. Namun saat dilihat dirinya kehilangan suatu barang. Kemudian Ron mendatangi kamar mereka berdua dan dirinya yakin bahwa mereka berdua sedang berpura-pura tidur. Namun Ron tidak memperdulikan hal tersebut. Keesokan harinya terlihat Kevin sudah berhasil membuka kotak itu dan ternyata isinya adalah kalung berinisial R. Kevin pun meyakini bahwa kalung tersebut adalah milik dari seorang yang bernama Rodrigo yang sudah dibunuh oleh Ron. Jordan kemudian menyarankan agar Kevin mengembalikan ke kantornya. Selanjutnya, ternyata Ron memberikan kejutan pada mereka berdua atas didatangkannya seorang aktor yang cukup terkenal yang bernama John Hartnett. Di sana Ron memperkenalkan bahwa John ini adalah alumni dari tempat pelatihannya. Nampak Jordan pun terkesima olehnya. Lalu saat Ron pergi melatih Jordan, Kevin langsung memberitahu John bahwa Ron adalah seorang pembunuh dari kartel narkoboy yang bernama Rodrigo. Kevin sendiri menemukan bukti yang ia yakini adalah milik dari Rodrigo yang disembunyikan Ron. Tak lama datanglah Ron dengan sedih mengobrol pada John bahwa dirinya kehilangan kalung yang mana itu adalah milik putri baptisnya. Nampak Ron dan John ini memiliki kedekatan layaknya seorang sahabat. Kevin yang berada di sana menyaksikan dan merasa dugaan dirinya mungkin salah.
Setelah itu mereka semua mulai berlatih dan memulai adegan. Di sana, John ikut dalam adegan tersebut. Ron menyampaikan arahan dan memberikan satu persatu pistol untuk digunakan. Namun di sana Kevin merasa pistol itu ada pelurunya sehingga tidak akan aman. Lalu saat berganti kostum, nampak Kevin tidak ingin ikut dalam latihan tersebut karena merasa Ron ingin mencelakainya. Jordan pun mencoba menenangkannya dan membujuknya, namun Kevin sudah bulat karena sadar bahwa Ron dan John yang bersahabat itu mengetahui jika kalungnya ada padanya dan pasti ingin mencelakainya dalam sesi latihan. Kevin lalu memutuskan pergi dari sana. Selanjutnya, saat di luar, rupanya mobil milik Kevin tidak ada di tempatnya. Saat dicari, rupanya mobilnya sudah terguling dan hancur di luar. Kevin pun memutuskan untuk pergi berjalan kaki saja menyusuri hutan. Dan saat merasa capek, Kevin dikagetkan oleh seekor tupai hingga membuatnya kesal dan menggerutu. Dia kemudian melanjutkan perjalanan hingga sampai di kediaman seseorang dan bertemu satu orang pria. Kevin pun mencoba pada pria itu untuk mengizinkannya menelpon. Lalu Kevin pun menelpon Danny, sang manajernya, memberitahu di tempat pelatihan tersebut dirinya justru akan dibunuh. Tapi di sana Danny malah menyampaikan bahwa ada penawaran yang lebih menarik untuk Kevin, yang mana barangnya sangat besar, namun dengan karakter Kevin yang konyol seperti biasanya. Kevin yang bingung itu belum sempat menjawab karena terdengar pria di sana meringis minta tolong karena terjepit mobil. Kevin pun bergegas membantunya mengangkat truk itu, mengerahkan kekuatannya, dan membuat pria tersebut berhasil diselamatkan. Dengan senangnya pria itu langsung berterima kasih pada Kevin dan terus memuji Kevin atas tindakannya yang seperti pahlawan. Mendengar pujian tersebut membuat Kevin menjadi percaya diri bahwa dirinya memang layak memerankan peran penting di film laga. Dia pun bergegas untuk kembali ke tempat latihan Ron dengan motor yang diberikan oleh si pria tersebut. Kembali pada Kevin yang sudah memasuki tempat latihan itu. Dia langsung menghentikan adegan saat John menembaki Jordan karena menyangka pelurunya asli. Mereka semua pun menertawakan tingkah Kevin yang parno. John dan Ron bahkan sengaja memainkan senjatanya itu dengan menembak berkali-kali ke arah Kevin. Namun tiba-tiba di pistol, Ron melesat satu peluru asli yang hampir mengenai Kevin. Hal tersebut pun membuat Kevin marah hingga ingin menghajar Ron. Namun langsung ditahan oleh John dan langsung mereka berdua didamaikan hingga mereka berdua saling meminta maaf satu sama lain. Kemudian saat John pamit pergi dari sana, rupanya John dihadang oleh beberapa orang, bahkan mobil John diledakkan di hadapan mereka. Mereka pun panik masuk ke dalam ruangan. Terlebih Ron begitu panik karena dia merasa itu bukanlah skema rencananya. Kevin yang bingung itu mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Jordan pun menjelaskan bahwa semua dalam pelatihan itu adalah settingan. Namun Jordan mengatakan jika kejadian John yang diledakkan itu bukanlah settingan. Kemudian tak lama datang beberapa orang tersebut menembaki tempat itu dan ternyata orang-orang itu adalah anak buah Rodrigo yang menuntut balas pada Ron. Terlihat Ron pun jujur dengan penuh ketakutan bahwa dirinya tidak sengaja membunuh Rodrigo. Ron pun dipaksa untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Bahkan Kevin menyuruh agar memberikan kalung milik Rodrigo pada anak buahnya dan meminta maaf. Ron pun melakukan sarannya itu, namun ternyata tidak sesuai yang diharapkan oleh Kevin karena Ron seketika dihabisi oleh anak buah Rodrigo tersebut. Hal itu pun membuat Kevin dan Jordan semakin panik dan langsung bersembunyi. Lalu nampak di luar orang-orang itu merangsak masuk ke dalam tempat tersebut. Terlihat dalam situasi panik itu, Jordan mengatakan bahwa dirinya senang sudah mengenal Kevin. Namun Kevin malah memiliki arti lain karena menyangka Jordan mencintainya. Tak lama terdengar orang Rodrigo mendekati mereka. Kevin pun bersiasat berpura-pura mati dan mengecohnya hingga dengan kompak Jordan datang dan menghajar orang tersebut. Setelah itu mereka berdua bekerja sama untuk menghabisi yang lain. Jordan mengalihkan perhatian dan Kevin mencoba menembak orang itu. Namun sayang beberapa kali tembakan yang dilesatkan oleh Kevin gagal. Sehingga mereka memutuskan menggunakan rencana lain dan dengan kekompakan mereka berdua berhasil mengalahkan orang tersebut. Selanjutnya mereka berdua berlari kabur ke tengah hutan. Dengan cepat Jordan berlari dan melompati tebing. Berbeda dengan Kevin yang penuh keraguan itu, kesulitan dan ragu untuk loncat.
Hingga tak lama datang sisa anak buah Rodrigo menembak Jordan. Kevin pun terkejut dan bersiap-siap. Seketika Kevin mendengar ada suara tupai. Dia pun mencoba memanfaatkan tupai dan berkomunikasi sampai tupai tersebut langsung menyerang orang itu. Kevin pun menyusul menghajarnya hingga mereka berdua pun saling serang satu sama lain. Namun terlihat Kevin begitu terdesak dan tiba-tiba terbayang segala kejadian yang sudah dilewati bersama Jordan. Seakan menambah energi untuk melawan hingga akhirnya dia berhasil mengalahkan orang tersebut. Dan dengan penuh kepanikan, Kevin pun dengan berani melompat mendatangi Jordan yang sudah tergeletak. Kevin terlihat begitu bersedih melihat Jordan tewas. Namun, tak lama datanglah Cloud bertepuk tangan dan ternyata semua kejadian tersebut memanglah settingan, juga sengaja untuk direkam. Kevin hanya terdiam karena tidak menyadari semuanya. Cloud pun sangat bahagia sudah meracik sebuah film yang sangat natural dan realistis yang diperankan oleh Kevin tersebut. Scene berganti pada 6 minggu kemudian. Terlihat mereka semua menonton hasil film yang dimainkan oleh Kevin tersebut di hadapan para produser. Dan nampak para produser sangat menikmati film itu dan akhirnya film yang peran utamanya adalah Kevin tersebut sukses. Bukti dari kesuksesan itu, tupai yang membantu Kevin banyak diundang pada talk show televisi. Dan film pun tamat.